yang kita hauli. Jadi salah satu yang kita hauli, kita baca manaqib beliau. Ini acara kita disingkat saja Bang. Dan sama-sama kita mendapat barokah dari mereka yang kita hauli. Mendapat barokah, mendapat madad, mendapat sir, mendapat syafaat, mendapat ma'rifah, mendapat nur daripada tiga kekasih Allah, tiga ulama besar, tiga habib sepuh yang kita hauli pada malam ini. Mudah-mudahan kita, wafat kita, guru-guru kita, anak-anak kita, guru kita mendapatkan barokah dari mereka, mendapatkan sir dari mereka, mendapatkan nur dari mereka, mendapatkan madad daripada ma'rifah mereka, mendapatkan dan semoga Allah memberikan kepada kita apa-apa yang Allah berikan kepada mereka itu daripada kebersihan hati, daripada kebersihan hati, daripada kebersihan hati. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada hadrat sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dari al-Imam al-Arif bin al-Habib Muhammad bin Alwi Bisad Muhammad bin Alwi al-Habib al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi yang ulun baca tadi adalah hanya manaqib al-Imam al-Allamah al-Habibul Munawwar Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus yang yang dikenal dengan Al-Habib Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita orang cabut-cabut jualannya telah kadang semuaan kanun juga kebanyakan ya kan. Nah, disingkat saja saya mengambil barakahnya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tarjamah mukhtasarah li sahibil hawliyah al-ustadzul kabir al-muallim al-iksir al-kabir was-saghir Asad al-Sharif kathir al-ta'alib dan kutub was-tasalib al-fadil al-qudwah al-habib al-uswah sahibul hadwah musli'imi wad-da'wah Muhammad bin Ali al-Idrus al-mulaqab bil Habib Sa'ad radhiyallahu anhu al-mutawaffa yawm al-khamis bil-tasi min Dzulqa'dah am 1432 Hijriah. Ini adalah sebagian daripada manaqib Al-Ustadzul Kabir, seorang guru besar. Jadi sahibul manaqib ini hadis guru besar. Wal muallim al-iksir, seorang pengajar baik orang yang besar ataupun orang yang kecil. Asad al-Sharif itu seorang habib yang mana Syekh Katsirut Ta'rif banyak punya karangan bil kutub wa tasalib. Al-Fadil wa al-Qudwah yang mana Syekh adalah orang yang mempunyai keistimewaan. Al-Qudwah ikutan. Nah, sini adalah ikutan. Al-Habibul Uswah. Jadi sini apa? Seorang ikutan orang banyak. Sahibul hadwah wa musli'imi wad da'wah. Yang mana sini itu adalah disebut musnid ilmu dan dakwah. Lalu sini Muhammad bin Abdul Al-Idrus yang dikenal dengan Al-Habib Sa'ad. Yang mana sini dikenal digelar dengan Al-Habib Sa'ad ini adalah sebagaimana Sidin sendiri yang bercerita kepada ulun, yaitu yang menggelar Habib Sa'ad ini Abah Sidin sendiri. Abah Sidin sendiri menyebut Sidin dengan Sa'ad. Ngaran Sidin sebenarnya Muhammad bin Alwi. Ini Sidin seorang ulama besar, Abah Sidin seorang ulama besar juga. Sidin seorang imam ikutan, Abah Sidin seorang imam ikutan juga. Jadi yang menggelar atau yang menyebut Sidin dengan Al-Habib Sa'ad, Abah Sidin sendiri. Kenapa jadi Abah Sidin
menyebut Sirin dengan Sa'ad, Habib Sa'ad, karena dari saking cintanya Sirin, dari saking ta'alluqnya Sirin dengan ulama dengan wali besar zaman dahulu yang mengarang Syekh Sa'ad Suwaini. Yang mana Syekh Sa'ad Suwaini adalah guru daripada Al-Imam Al-Qutub Sayyiduna Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus yang dikenal dengan Sahibul Laban Al-Adali. Nah, jadi oleh karena Sirin sangat cinta, sangat taluk dengan Syekh Sa'ad Suwaini, yang mana Syekh Sa'ad Suwaini ini seorang ulama besar luar biasa, keilmuan Sirin, kewalian Sirin luar biasa. Dan Syekh Sa'ad Suwaini ini termasuk daripada peguruan Syekh Al-Imam Al-Qutub Sayyiduna Abu Bakar bin Abdullah yang dikenal dengan Sahibul Laban Al-Adali. Sahibul Laban. Nah itu. Jadi peguruan daripada Sahibul Laban. Yang mana Sirin wafat Habib Sa'ad wafat pada hari Kamis tanggal 9 daripada Dzulqa'dah. Tanggal 9 Dzulqa'dah. Ya kan? Jadi kalau dari segi tanggal ya lewat, tapi bulannya pas saja Dzulqa'dah, ya kan? Yang penting bulannya pas. Al-Fadil Al-Adib Sahibur Rasulullah fi Al-Mufidah Al-Jami'ah Syekhul Ma'alimin Al-Takhrib. Sirin adalah orang yang mempunyai keutamaan, kelebihan, orang yang mempunyai karangan yang bermanfaat, yang berfaedah. Dan karangan Sirin itu Al-Jami'ah, menghimpun. Memang enggak karangan Sirin ini menghimpun, dasar bujur menghimpun. Syekhul Mu'allim Al-Takhrib Sirin ini syekh para guru. Syekhnya para guru Sirin ini. Wa ustaz al-asatidah, guru dari para guru. Jadi syekhnya para pengajar, ustaznya para guru. Lihufadzil kitabil mubin. Al-Habib Al-Allamah Al-Qaim bid-durus wa bi-ihya' al-ajari al-ilmiyah. Yang mana Sirin ini orang termasuk daripada orang yang menghidupkan daripada ma'asir daripada kakek Sirin. Jangan umpamanya seperti Sirin itu di Masjid Ba'alawi, Sirin di situ mengadakan pembacaan Bukhari, yang mana itu asalnya para ulama Bahari, para wali Bahari yang mengadakan, lalu Sirin meneruskannya. Ya, ini seperti di Masjid Ba'alawi di Tarim sana ada pembacaan setiap pagi, pembacaan kitab Bukhari, membaca terus, bukan bergilir. Nah, bergilir membacanya itu mulai zaman dulu, berarti itu sudah Sirin meluruskan. Nah, kemudian juga di kubahnya Datuk Sirin Asyid Abdul Idrus Akbar yang dijuluki dengan Al-Idrus Al-Akbar, awal yang bergelar ya Al-Idrus. Nah, jadi di kubah Sirin, di kubah Datuk Sirin membaca kitab Ihya Ulumuddin tiap pagi juga. Hari Senin membaca kitab Ihya Bukhari tadi tiap hari Kamis pagi, ya kan? Begitu membacanya tak? Kemudian membaca kitab Ihya Ulumuddin tiap pagi juga, tapi pagi Senin itu pun bergilir juga membacanya. Nah, itu tayangannya sering menghidupkan daripada ulama-ulama yang dulu. Nah, itu adalah umpamanya ada sampai terputus namanya, lalu Sirin membuka kembali. Ya,
atau umpamanya yang penting sirin meneruskan daripada apa gawe daripada apa ma'asir atau majlis daripada ulama-ulama nang bahari khususnya nang daripada pedatuan sirin. Nah itu telah jadi termasuk daripada sirin menghidupkannya. Nah asalnya terputuskan lalu sirin dan membukanya kembali itu telah atau disebut sirin menyambung daripada ma'asir pedatuan sirin atau daripada wali-wali dan dahulu. Ngaran sirin Muhammad bin Alwi. Kemudian Sidin wulida bi Tarim Hadramut, Sidin dilahirkan di Tarim. Waqat ar-raha maulidi al-allama Ibrahim bin Umar bin Abdul anhu biqalih biwujud risalat Rabiul Awal zada sir wajadduh al-Muzammil. Ada seorang ulama besar membuat syair daripada kelahiran Habib Sa'ad. Ini ada seorang ulama besar Ibrahim bin Umar bin Agil. Ini termasuk puguran Habib Salim Asyadri, puguran Habib Umar, juga puguran Habib Zain bin Smith, Habib Ibrahim bin Umar bin Agil. Ini seorang ulama besar, seorang wali, seorang muslim. Puguran Habib Umar, puguran Habib Salim Asyadri, puguran Habib Zain, dan banyak lagi daripada murid-murid Sirin dan semuanya ulama. Jadi Sirin bikin syair yang mana syair ini adalah isinya ya anggaplah ngarannya pujian bagi Habib Sa'ad. Biwujudi Sa'ad fi Rabiul Awal, dengan adanya Habib Sa'ad, dengan lahirnya Habib Sa'ad di bulan Rabiul Awal, jada surur, bertambahlah kegembiraan. Nah itu ya kan, nah jadi luar biasa. Ini seorang ulama besar ini la ya'riful wali illal wali, tidak kenal akan wali melainkan wali juga. Jadi kada gampang dibikin syair hari kelahiran Sidin ini membuktikan saat orang yang luar biasa berarti. Dengan adanya saat Sidin di bulan Rabiul Awal, dengan kelahiran saat di Habib Sa'ad di bulan Rabiul Awal, di Sidin diwujud di saat Sidin di Rabiul Awal. Dengan adanya saat Sidin itu dengan adanya Habib Sa'ad, lahirnya Habib Sa'ad di bulan Rabiul Awal, jada surut bertambah lagi Sidin kegembiraan. Nah asalnya gembiraan dengan wujudnya Sidin, adanya Sidin bertambah kegembiraan lagi. Wajadduhul Muzammil, dan bertambah juga kegembiraan Nabi Muhammad. Ya kan? Jada surur wajaddu al-Muzammil, kegembiraan masyarakat bertambah, khususnya masyarakat Tarim, dan kegembiraan Nabi Muhammad mintu juga bertambah juga. Jadduh itu Nabi Muhammad, ya kan? Al-Muzammil. Nah yang mana Muzammil itu termasuk daripada nama Nabi Muhammad. Ini sebenarnya pujian terhadap Habib Sa'ad, dan memuji bukan orang biasa, orang yang memang kenal. Nah ya kan, lain orang yang kada kenal asal-asalan aja. Ya kan, orang yang kada kenal kan memuji asal-asalan aja, bujur gitu ada. Nah itu orang yang kada kenal, satu orang yang kada tahu di mana, tahu apa ya kan. Ini orang yang memang kenal, ulama besar yang mengenal, yang memuji, yang membuat syair, berarti kan bukan orang biasa, berarti yang syair ini orang yang luar biasa, berarti sampai orang yang luar biasa yang memuji Sidin sampai dibikin satu buah syair, itu adalah syair. Wa bihadza sya'u taraba'ala zai abwaini karimaini, dan Sidin tumbuh besar di kota Tarim di bawah asuhan kedua orang tua Sidin. Yang kedua orang tua Sidin keduanya yaitu orang soleh, orang yang mulia, orang yang mulia. Wa huma awalid al-'amma al-Habib al-'allama Habib Umar al-Idrus, yang mana Abah Sidin adalah seorang ulama besar. Seorang ulama besar
sudah disebut alamah ini luar biasa, berarti ini ulama besar sudah. Apabila disebut al-alamah itu berarti ulama besar. Kalau sembarangan menyebut dengan al-alamah ini karena sembarangan, ya kan? Al-alamah dan al-alim beda, ya kan? Sebutan al-alamah dan al-alim itu beda karena sama. Itu adalah jadi menyebut seseorang dengan al-alamah itu memang kada sembarangan. Ada kalau asal-asalan kita menyebut orang ini al-alamah atau orang ini al-alim, sesuaikah adakah? Nah itu adalah pada kawas sembarangan sebutan ini, ya kan? Apakah cocok, apakah ada, apakah sesuai, apakah ada, ya kan? Nah itu. Jadi Habib Sa'ad Ahbasirin disebut alamah memang pas saja, tepat. Nah ya kan? Tepat di Habib Sa'ad disebut al-alamah, Ahbasirin disebut al-alamah dasar bujur, tepat. Itu salah. Kadang apa dasar bujur tepat sasaran itu lah. Kemudian apa? Alladzi kana ma'rufan bil ilmi wasrah wal bidayah wal zuhd wal waraq. Yang mana Abbasin itu adalah populer dengan keilmuan, dengan apa keilmuannya, dengan kesolehannya, dengan kualiannya, dengan kezuhudannya, dengan kewaraannya. Yang mana buah itu kada jauh dari apa ya? Apa itu bahasanya? Apa itu bahasanya ya? Jatuhnya kada jauh dari pohonnya. Nah ini Kuitan Sidin dikenal dengan pula keilmuannya, dengan kesolehannya, dengan kualiannya, dengan kezuhudannya, dengan kewaraannya. Ya kan? Ini Kuitan Sidin, ya kan? Sedangkan buah tadi kada jauh dari pohonnya. Berarti Sidin sebetulnya harus ada keilmuannya dasar wujud. Malahan mengarang kitab harus ada banyak banget, ya kan? Ya kan, banyak banget mengarang kitab itu cara. Itu jelas sudah nampak keilmuan Habib Sa'ad. Apa sih dari Pak keilmuan yang luar biasa, kesolehannya, kembaliannya, kezuhudannya, keluarannya. Berarti sini mintu juga, ya kan? Nah itu. Umpamanya anak lebih daripada Kuitan kan bisa aja, ya kan bisa aja. Kalau anak lebih dari Kuitan kan bisa aja kan. Ya bisa aja. Bahkan min akhasi ulama itirin, dan adalah Kuitan Sidin. Bahkan min akhasi ulama itirin alladhi ta'alaqu wa tarabbau bil imam al-arif bil Ali bin Abdullah bin Syihab radhiyallahu anhu. Wa tuwfiya walidu 1371 Hijrah wal mutajim lahu ibnu Isrin Salah. Wal mutarjim lahu ibnu Isrin Salah. Dan Abbasidin termasuk daripada ulama tarim yang ta'alluqnya mereka itu para ulama tarim, bahkan dididik langsung para ulama tarim waktu itu dididik langsung oleh Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab, kakek daripada Habib Abdullah bin Syihab. Nah jadi di waktu itu rupanya di zaman itu para ulama, para wali itu bisa di zaman itu, ya kan? Itu didikan siapa? Didikan Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Ini kakek daripada Habib Abdullah bin Syihab, ya kan? Di zaman itu. Jadi kakek daripada Habib Abdullah bin Syihab. Jadi Habib Abdullah bin Syihab didikan siapa? Didikan Kaisudin. Abah Habib Abdullah bin Syihab Muhammad didikan apa? Kaisudin. Bahkan para ulama di masa itu adalah bisa dianggap semuanya ya kan? Didikan daripada Al-Imam Al-Kutub Al-Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Jadi abahnya Habib Sa'ad didikan daripada sini aja. Nah, berarti Habib Sa'adnya bintu juga didikan daripada Habib Ali bin Abdullah bin Syihab juga. Nah ini. Jadi Habib Ali bin Abdullah bin Syihab ini apa? Kayak Habib Abdullah bin Syihab banyak benar mencetak para ulama
di zaman Sidin itu. Banyak banget mencetak para ulama. Orang yang sudah mencapai arif billah rupanya banyak ya kan di masa Habib Ali bin Syahab. Ya kan, termasuk kan Habib Abdul Habib Syahabnya, Habib Sa'adnya, Abah Habib Abdul Syahab, Abah Habib Sa'ad, Idrusnya kan, dan yang lainnya. Dan kemudian Habib Kuitan Habib Sa'ad wafat, sedangkan Habib Sa'ad berumur 20 tahun. Sudah. Bahwa lidatunya Sayyidah Syarifah Al-Tahirah. Kemudian ibu Habib Sa'ad itu adalah seorang Sayyidah Syarifah Al-Tahirah yang suci, seorang waliyah, seorang salihah. Ini ibu Habib Sa'ad seorang Sayyidah Syarifah Al-Tahirah. Ini seorang perempuan yang suci. Jadi kita Mama Sirin seorang perempuan yang suci, seorang perempuan yang salihah. Siapa Ibu Sirin? Nah, Ibu Sirin Fatimah binti Syed Hasan bin Abdul Al-Junaid. Nah, jadi Mama Sirin adalah bangsanya Al-Junaid. Wahia adalah walidatul Habibain Muhammad wa Awad ibn Al-Habib Hamid Ba'li Imam Masjid Al-Ba'abi Alwi. Yang mana Ibu Sirin ini juga ibu daripada dua Habib Muhammad dan Awad, dua anak daripada Habib Hamid Ba'alawi. Yang keduanya dua imam masjid Al-Ba'abi Alwi. Fahuma akhwan di Sayyid Al-Habib Muhammad bin Ubna. Jadi ada anak seibunya ya kan Habib Sa'adnya. Wa kana barraliya tadritina bisuliha wa masaliha. Dan Habib Asad ini lawan Ibu Sirin luar biasa baktinya, sangat perhatian, ya kan? Sangat perhatian dengan Ibu Sirin. Baktinya luar biasa, perhatiannya luar biasanya. Wakalat pada asal matakan nahwal bi ahli nasir. Ibu Sirin hampir umurnya hampir 100 tahun. Ini Ibu Habib Sa'ad berumur hampir 100 tahun. Wakalat taskunna bi baiti al-Ma'ruf bin Waidarah. Dan Ibu Sirin waktu itu Ibu Sirin waktu itu tinggalnya lawan Sidin serumah. Nah, berarti Ibu Habib Sa'ad berarti serumah lawan Habib Sa'ad. Jadi tinggal di rumah Habib Sa'ad, berarti Ibu Sirin lawan. Tahu kata sampai wafat rahimahullah. Tufiat 1910. Wafat akhala ulama dari Muhammad bin Betul al-Masyhur. Dan Sidin Sidin mengambil ilmu daripada ulama jarib. Syekh wa Talaqi Amir Syarif. Waqad nasya Muhammad bin Al-Bati wa Ismail bin Wasrah wa Zuhaid wa Tahara. Dan tumbuh besar Habib Sa'ad ini di rumah yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kesalehan, penuh dengan kezuhudan, penuh dengan kesucian. Antara gampangan. Jadi Sidin tumbuh besar di rumah Abah Sidin, yang di rumah Abah Sidin penuh dengan keilmuan, kesalehan, kezuhudan dan kesucian yang berada di kota Tarif. Wa tarabba bi ahdhanil ma'arif wal ulum wa qira'at min manhali rahiqiha al-maktub wa talaqqa al-'ilm an al-kathir min syuyukh ibadah Tarif wa imam al-ulama alam. Dan Sidin banyak menimba ilmu dari ulama besar, dari para ulama besar yang berada di kota Tarif. Ya, jadi Sidin banyak mengambil ilmu daripada para guru-guru yang kesemuanya adalah ulama besar, yang kesemuanya adalah arif billah, kesemuanya adalah para imam. Ini guru-guru sini semuanya adalah sudah mencapai arif billah, sudah mencapai imam, sudah ulama besar berataan daripada guru-guru beliau. Orang yang sudah mencapai sudah ma'rifat kepada Allah, para guru-guru Sidin banyak pulang orangnya. Dan Sidin belajar ilmu kama terkaitan kasih min Kharijah. Dan Sidin belajar ilmu
bukan hanya diterimanya, juga belajar di luar daerah, di luar Tarim. Hatta balagha syekh liman sa'azkuruhum wa yaqul nahwa arba'in syekhan. Sampai-sampai guru Sirin semuanya kurang lebih 40 guru. Nah, jadi Sirin banyak apa punya guru. Banyak punya guru, kurang lebih 40 orang guru. Jadi guru Sirin yang kurang lebih 40 ini baik di Tarim dan di luar Tarim. Semua guru Sirin semuanya ulama besar. Jelas saja ulama besar. Semua guru Sirin tentu saja orang yang sudah mencapai makrifat kepada Allah. Itu adalah semua guru Sirin orang yang apa? Nang wara, nang zuhud. Semua guru Sirin tentu saja semuanya wali. Ya kan? Jadi pas saja Sirin apa? Seorang ulama besar juga. Seorang yang sudah mencapai apa? Arif billah juga habis ada. Pas saja lawannya cocok aja kalau apa disebut arif billah ulama besar, ya kan? Cocok aja, pas saja karena guru Sirin memang apa orangnya luar biasa, orang yang sudah mencapai arif billah juga. Sudah guru Sirin memang semuanya ulama besar. Bahkan di antara guru Sirin ada seorang wali kutub itu Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab. Kayaknya apa? Kayak dari Habib Abdullah Syahab itu Sirin suara disebut seorang wali kutub Sirin. Habib Abdullah Syahab seorang wali kutub Sirin. Ya kan? Seorang wali kutub, seorang imam. Dia bukan orang yang biasa kayak Habib Abdullah bin Syahab seorang wali kutub. Termasuk perguruan Habib Syahab. Nah, perguruan Sirin pertama diantaranya adalah apa? Walidum alim murabbi al-Habib Alim bin Umar bin Umar al-Idrus. Nah, memang di antara perguruan Sirin Abah Sirin sendiri. Wa akhadha tabarrukan alim al-billah, dan yang kedua apa? Guru Sirin yang kedua adalah seorang arif billah, seorang imam arif billah al-Habib Abdul Bari bin al-Idrus. Dan di antara dan guru Sirin yang ketiga di antara Pak Al-Habib Ali Muhammad bin Hasan Aidin. Dan guru Sirin keempat yang akan tersebut sini Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Fadl. Thumma intaqala ila al-Battari Bahran Sirin Imam Abdullah bin Umar Asy-Syadri. Dan Sirin sampai guru lawan Imamur Ribat yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadri. Jadi kuitan Habib Salim itu termasuk perguruan Sirin juga. Itu Al-Imam Al-Arif Billah Al-Kutub Al-Mujaddid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadri. Jadi Al-Imam Al-Kutub Al-Mujaddid Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadri Kuitan Habib Asy-Syadri termasuk daripada perguruan Habib Sa'ad juga. Ini Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadri ini ini sahibul rubat imam ini seorang ulama besar, bahkan seorang al-mujaddid. Wa khana al-Imam al-Sa'id. Demikian juga Sirin belajar ilmu lawan seorang ulama besar, seorang imam Al-Habib Salim bin Habib, yaitu kakek daripada Habib Umar. Nah, kakek Habib Umar Sirin Sirin sempat juga bahkan Sirin dapat lawan Habib Salim ini syarat Sirin masalah musafahah, masalah munawalatus subhah. Ada yang disebut munawalatus subhah, ya kan? Itu adalah Sirin mengambilnya dari Habib Salim bin Habib, bukan Habib Umar. Ya kan? Jadi Sirin dapat jadi syarat Sirin masalah musafahah. Ini musafahah yang khusus lah, ada musafahah yang biasa ya kan? Musafahah yang secara khusus saya. Kalau dia dalam bahasa kitanya dari mana syarat Sirin dan musafahah itu dari Habib Salim bin Habib, kakek daripada Umar. Juga syarat Sirin munawalatus subhah. Munawalatus subhah itu ya namanya ada seorang guru menjulung subhana kepada murid. Nah itu bahasa kitanya mengambil subhah bahasa kitanya. Nah itu ada syarat silsilah munawalatus subhah, ada silsilah musafahah, ada silsilah munawalatus subhah. Ya kan? Itu Sirin ambil dari mana?
dari Habib Salim bin Hafid. Dari Habib Salim bin Hafid. Kakek daripada Habib Umar bin Hafid. Nah, kalau melakukan surbahannya alhamdulillah ulun dapat dari Habib saat ini. Tapi ya kata kau lah, jadi Bapak belum sampai waktunya lagi. Ya lah, nah ini ada masalah Munawwaratus Subhan. Ini alhamdulillah ulun dapat dari Habib Sa'ad. Munawwaratus Subhan. Ya Pak. Nah ini alhamdulillah langsung dari Bapak. Malahan langsung tasbihnya duduk sini. Di mana ya alhamdulillah syukurlah, alhamdulillah syukurillah. Kemudian min a'dham wa ajalli man akhadha anhu at-tabib min akal syuyukh wal mutarib sila al-barakatu ana wal ardi al-hidamah ada ilmu nah ini. Dan yang paling besar, yang paling banyak punya sini mengambil ilmu daripada seorang arif billah, seorang imam, bahkan seorang wali kutub, itu adalah Habib Alwi bin Syihab, kakek daripada Habib Abdullah bin Syihab. Nah, jadi kakek Habib Abdullah bin Syihab Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Habib Alwi, ini kakek daripada Habib Abdullah bin Syihab. Habib Sa'ad paling banyak mengambil ilmu dari sirinnya. Sebagaimana Habib Abdullah bin Syihab pun berarti paling banyak mengambil ilmu dari Kaisidin. Nah, bahkan Syekh Fatahnya Habib Abdullah bin Syihab adalah Kaisidin sendiri. Habib Sa'ad sini banyak mengambil ilmu dari Habib Abdullah bin Syihab yang disebut yang seorang ulama besar, seorang arif billah, seorang wali kutub itu Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ini adanya foto sini, foto Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Ini adanya foto sini, ya kan? Mirip dengan Habib Abdullah bin Syihab kayak sini, ya kan? Dan maksudnya mirip berat itu tak? Jadi Habib Sa'ad termasuk paling banyak mengambil yang ulun sidinnya, ya kan? فأخذ عن غيرهم الكثير من عين الحضر وغيرها وأنه منه الحظ الوافر نعم بره السلوك والأدب وانهل من فائدة أنواره وأسراره والغير الذي وجدها من السر والإرس المصطفى. Nah, Sidin juga mengambil selain daripada ulama Hadramaut, juga Sidin mengambil ulama dari luar Hadramaut, yang mana mereka guru-guru Sidin nang di daerah nang di luar Hadramaut juga semuanya adalah ulama besar. Juga semuanya adalah ulama besar. Yang mana Sidin mengambil daripada guru-guru Sidin yang di luar Hadramaut mengambil ilmu daripada mengambil berupa ma'rifah, berupa suluk, berupa adab, dan Sidin mendapatkan nur dari mereka, mendapatkan sir dari mereka, mendapatkan ilmu dari mereka. Nah ini mendapatkan sir daripada guru-guru Sidin, mendapatkan ilmu dari guru-guru Sidin, mendapatkan nur daripada guru-guru Sidin. Kemudian Sidin pernah pindah ke daerah Adan. Ya kan, Sidin pernah pindah ke daerah Adan. Kemudian di daerah Adan Sidin sempat di situ berusaha langgarannya. Sambil berusaha di Adan sana, sambil Sidin belajar ilmu. Padahal sudah luar biasa Sidinnya. Padahal sudah luar biasa ditarik mambah buku orang para ulama besar ditarik di luar tarik ya atau Sidin itu Sidin ke Adan sempat ada di jauh dari tarik jauh banget. Kemudian Adan sana Sidin sempat berusaha tapi sambil belajar juga. Di antara guru Sidin di Adan seorang ulama besar Muhammad bin Salim Al-Baihani.
dan seorang imam Al-Qadi Muhammad bin Ali Bahamish. Dan juga sidin sempat mengambil ilmu di Adan sana dengan seorang ulama besar dan luar biasa keilmuannya, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith. Nah, ini Habib Umar bin Smith ini luar biasa nih. Ini wali besar sini, Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith ini seorang wali besar sini. Sampai sini belajar oleh Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith. Sekalipun belajarnya sampai ke satu matanya, tapi sampai juga. Nah, Habib Umar bin Ahmad bin Smith ini terkenal. Sini tinggal di mana? Di Zanzibar sana. Ya, Habib Umar bin Ahmad bin Smith ini tinggal di Afrika, disebut Zanzibar. Zanzibar kan artinya Afrika sana. Cuman sini waktu ke Hadramut ya kan, lalu Habib Sa'ad sampat ngarannya mengambil ilmu lawan sini. Yang mana Habib Umar bin Ahmad bin Smith ini asalnya Tarim juga, asalnya Hadramut dia sini. Cuman ngarannya tinggal di daerah Zanzibar sana, mengajar di sana, berdakwah di sana. Ya kan? Dan Habib Umar bin Smith ini bersambung keilmuan sendiri, kewalian sendiri luar biasa. Dan di masa di masa Syu'i itu kita PKI. Di masa PKI, ngaran PKI itu karena di Indonesia aja, di Hadramut waktu itu ada juga. Lalu yang mana para PKI waktu itu mereka itu yang mereka cari adalah ulama, termasuk Habib Sa'ad yang sempat di penjara oleh PKI waktu Sirin berada di Adan. Adan itu model daerah namanya provinsi lain lah daripada Hadramut. Hadramut Adan beda. Hadramut Adan lain beda provinsi. Nah, waktu Sirin di Adan sana, lalu sampai Sirin udah di penjara selama 3 tahun 5 bulan. Siapa yang menjara Sirin? Yaitu Mubahan Syu'i. Syu'i itu aja kita PKI. Memang PKI ini di sana itu bukan ulama yang dicarinya. Jadi sampai Sirin di penjara PKI dan berapa? 3 tahun 5 bulan. Ya kan? Lalu Sirin waktu berada di penjara, Sirin menghafal Quran sehingga hafal Al-Quran di penjara. Jadi dalam penjara Sirin hafal Al-Qurannya. Ya kan? Dalam penjara Sirin hafal Al-Quran berapa? Di Sirin di penjara 3 tahun 5 bulan. Ayo, bukan 3 ini penjara. Ini memang ulama anunya telah targetnya itu bangsa. Hafal Quran saya di penjara aja. Tapi Sirin selamat karena dia apa-apa umur saya selamat ke Sirin, sehingga Sirin limbah itu dibebaskan oleh PKI. Memang Sirin dipurang nang wala hadan bil inayah ar-rabbani yang mahfudan bi amrillah al-hafid. Nah, ya kan? Jadi Sirin memang orang yang dipelihara dengan inayah rabbaniyah. Memang orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Sirin sampai Sirin dari tanah keluar, dibebaskan oleh PKI. Sirin jalan, lalu Sirin dari hafal Quran, lalu Sirin balik ke Hadramut ke Tarim, sehingga Sirin membuka untuk untuk menghafal untuk santri-santri siapa yang menghafal Al-Quran. Di antaranya yang menghafal Quran lawan Habib Sa'ad adalah Habib Umar. Nah, jadi Habib Umar Sirin hafal Al-Qurannya itu lawan Habib Sa'ad. Nah, ya kan? Jadi banyak waktu itu yang hafal Al-Quran, ya kan, waktu masih itu banyak yang hafal Al-Quran melewat Sirin, wasilah Sirin.
Ya, diantaranya Habib Umar Sidin hafal Al-Quran itu dengan sidin. Nah, itu salah. Jadi Habib Umar termasuk daripada murid Habib Sa'ad juga. Artinya salah. Kemudian ada pujian-pujian daripada para guru-guru sidin untuk sidin. Wa qad majahahu al-syuyukh al-a'imma al-arifun, luar biasa. Dan banyak daripada guru-guru besar, para imam, para ulama besar yang sudah mencapai ma'rifat kepada Allah memuji lawan sidin. Bahkan mereka itu memandang kepada sidin. Ini pandangan para orang wali ini bukan pandangan biasa, ini pandangan yang luar biasa. Nah, wada'au ila bid'awatin azimah. Dan mereka itu para guru-guru, para ulama besar, para arif billah mendoakan bagi sidin dengan doa-doa yang luar biasa. Wa hadaru ma'fil ma'lamah fi ba'd al-awqat. Bahkan mereka itu para imam, para ulama besar, para arif billah sampat ngarannya berkunjung kepada tempat nang sidin, di situ apa mengajar Al-Qur'an. Nah, jadi para guru-guru sidin sempat berkunjung ke tempat nang sidin, di situ apa mengajar Al-Qur'an atau membimbing para penghafal Al-Qur'an. Ya kan, guru-guru sidin sempat mengunjunginya. Itu adalah sambil mendoakan. Meelangi bahasa kitanya ya kan. Nah, guru-guru sidin meelangi tempat demikian. Dan sidin apa? Sidin mengajar Al-Qur'an, membimbing orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Minhum di antaranya Sayyidul Alim al-Albillah Al-Hayy Muhammad bin Sabna, di antaranya pukulan sidin. Nang pukulan sidin ini seorang ulama besar, bahkan arif billah, seorang imam, Al-Habib Muhammad itu bin Al-Yushab, abah daripada Habib Abdullah bin Syahab. Jadi abah daripada Habib Abdullah bin Syahab, Al-Habib Muhammad, seorang ulama besar, seorang arif billah. Ini adalah pukulan Habib Sa'ad juga. Nah, pernah mengelangi tempat di mana Habib Sa'ad itu apa? Mengajar Al-Quran atau apa? Membimbing orang-orang yang menghafal Al-Quran. ويخرج ما طلب في بعض الناس ويلقي عليهم الشيء الكثير من كلام الطيب وتوجيهات القيمة النفيسة واثني على معلمهم المترجم له الثار الجزيل وله بدعوات عظيمة. ومنهم, dan diantaranya yang memuji sidin Sayyiduna al-Imam Barakatul Aslab Al-Habib Abdul Qadir Al-Sidq. Nah, di antara yang memuji sidin siapa? Itu Habib Abdul Qadir Jeddah. Ini seorang wali kutub sidin yang dijuluki dengan Khalifatul Aslab. Ini Habib Abdul Qadir seorang ulama besar, seorang arif billah, bahkan seorang Khalifatul Aslab, seorang wali kutub sidin, pernah juga memuji Habib Sa'ad. Wahapa ketika sidin ke Tarim, indama nazar ila Tarim, ketika Habib Abdul Qadir Jeddah ke Tarim pada tahun 1412, wa qasada al-ma'lama al-barakah asna ala sidin wa lahu bid'atul azimah, memuji dan mendoakan. Ayo. Jadi Habib Abdul Qadir seorang ulama besar, seorang wali kutub, pernah berkunjung mengelangi tempat yang dimana sidin mengajar Al-Quran atau membimbing orang-orang yang menghafal Al-Quran, dan memuji Habib Sa'ad dan mendoakan Habib Sa'ad kali gampangan. Dia doa orang yang luar biasa. Minum di antaranya Asy-Syaikh Al-Imam Alama Al-Jalil Umar bin Ali bin Abi Bakar Gafna. Di antaranya pulang yang memuji sidin itu guru sidin sendiri, yaitu seorang ulama besar Al-Habib Umar, itu pengarang kitab Khulasatul Khobar. Dan membaca merakit kita dalam kitab ini setahun bulan sekali hari malam Rabu. Itu Al-Habib Umar, seorang ulama besar, seorang arif billah,
itu termasuk ukuran sidin. Nah, mendoakan sidin dan memuji sidin. Malahan Habib Umar bin Al-Khattab ini menyebut dengan kata-kata al-adib, al-najib, al-waris di asrari al-jadi. Ini bukan orang biasa nih, teman-teman ini. Nah, jadi guru sidin sendiri mengatakan al-adib, al-najib. Al-najib ini kita orang yang cerdas, al-waris di asrari al-jadi. Orang yang mewaris bagi rahasia-rahasia daripada kakek-kakek sidin yang berbangsa Al-Aidarus, yang pamnya Al-Aidarus. Ini bukan yang mengatakan ini adalah seorang ulama besar, seorang wali besar, Al-Habib Umar bin Al-Khattab, pengarang kitab Khulasatul Khobar. Sidin mengatakan bagi Habib Sa'ad dengan sebutan apa? Dengan sebutan al-waris di asfari jadi, bahwa Habib Sa'ad ini adalah orang yang mewarisi rahasia-rahasia daripada datu-datunya. Nang pengarang Muhammad al-Mulaqab Sa'ad. Nah, ini ukuran sidin mengucapkan gitu ya, ayo mewarisi rahasia-rahasia datu-datunya. Fakat tepat hal kubah badaan keadaan tughlaq wa tawalla biha ta'lim al-Qur'an. Yang sidin apa? Membuka kubah Murayyim, Abu Murayyim. Ya, kubah Abu Murayyim itu adalah suatu apa namanya? Itu suatu tempat yang di mana di tempat situ mulai zaman Bahri berapa 500 tahun lebih sudah di situ tempat-tempat menghafal Al-Qur'an. Nah, yang mana di zaman Sidin rupanya membuka sebelumnya hampir-hampir sebelumnya itu tertutup apa namanya kada nama isinya lah. Waktu zaman Sidin yang membukanya. Hampir-hampir sebelum apa kayak model kada apa namanya sebelumnya itu hampir-hampir kada nama isinya kosong di kita. Dan tempat tadi nang kubah Abu Murayyim atau Abu Murayyim, ada Abu Murayyim, ada Abu Murayyim. Orang menyambat sebelum sidin apa sampat ngaranya model kayak putus saya ngaranya, lalu sidin sama membukanya. Itu tempat-tempat apa menghafal Al-Quran di situ. Sidin membukanya, nah itu sampai sidin apa di situ mengajar atau apa membimbing orang yang menghafal Al-Quran. Dan kemudian membantu Habib Sa'ad di dalam membuka apa nang kubah Abu Murayyim tadi itu Habib masyhur. Nah, yang mana Habib masyhur al-alim al-mashi ala tariqi asrab as-sayyid al-arif Ali al-masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Mudifan ila hifdzul Quran biha ta'lim al-talaba fa'al tajwid wal 'amal biha القراءة والتخرج في حفظه وقراءته قراء كثير وختمه في أسرع وقت وهو حفظ. Nah, jadi berarti Habib Sa'ad dibantu oleh Habib masyhur. Nah, masalah apa? Membuka kubah Abu Murayyim tadi untuk apa? Untuk orang-orang yang menghafal Quran itu adalah Habib masyhur yang membantu Habib masyhur hafal Quran juga. Habib masyhur hafal Al-Quran, Habib masyhur hafal Al-Quran juga. Jelas aja bukan hafal aja berarti yang membimbing ya kan? Nah, yang mengajar atau yang membimbing ya kan? Dan waktu itu banyak kan hafal Al-Quran dengan cepat ujar. Ya di antaranya apa? Habib Syekh Hikmah di antaranya. وقد استجاب الله تعالى دعوات شيوخه له وعادت أيضا بركاتهم عليه وعلى درجته وعلى معلمه وازداد على الطلبة وازدهر القوة على يديه ازدهارا عظيما وقد بلغ القرآن هذه المعلمة أنه لم نسافران في أماكن شتى في أنحاء البلاد المأمورة. Jadi di masa Sidin masalah yang tempat-tempat yang menghafal Al-Quran, bimbingan hafal Al-Quran yang sampai-sampai di masa Sidin itu adalah cabangnya 16 cabang hujan. Sebelumnya berarti satu aja.
Nah, sebelumnya satunya di masa sidin sampai cabang sampai 16 cabang yang tempat-tempat apa menghafal Al-Qur'an. Atau tempat-tempat apa yang santri-santri nampak untuk dibimbing Al-Qur'an. Itu adalah di masa sidin sampai 16 cabang aja. Sebelumnya berarti apa? Sebelumnya satu aja. Satu yang kubah Abu Muraid tadinya di masa sidin sampai sidin membuka 16 cabang. Itu adalah, dan di masa sidin banyak para santri-santri ya yang menghafal Al-Quran, baik yang di Abu Muraid kubah Abu Muraid tadi atau yang di cabang-cabangnya. Banyak yang di masa sidin rupanya anu telah makmur. Di masa sidin rupanya makmur benar orang-orang yang menghafal Al-Qur'an. Ya kan di masa sidin makmur ya kan. Sampai cabangnya 16. Min akhlaqihi, termasuk di antara akhlak sidin. Waqad kana ayatan azimah fi tadris rahmah wa syafaqah muhabbah mulatafah bitulab wa ilahim wa qaidatil walid asyrik liwalidih. Dan sidin ini termasuk daripada ayat yang besar di dalam mengajar. Jadi sidin di dalam mengajar ini luar biasa, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kelembutan, dan seperti kuitan lawan anak itu. Jadi sidin mengajar itu ya kan, mengajar santri itu penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rahmat, penuh dengan cinta, penuh dengan lembut, sebagaimana anak terhadap sebagaimana kuitan terhadap anak begitu sidin mengajarnya. Ya kan, sebagaimana orang tua lawan anak begitu lah. وكان ربما إذا وجد أحدا يتلقى الرغبة من ونحوه جاء إليه بنفس سيره وعنه ويحمل له البشر والهدايا وأنفر عليه السرور وأنور الرغبات وشجع على مواصلة الدروس بهذه الشفاء بين الطالب للعمل بذلك ويحمل الأنس والإنشار والخفة فدم الهمة والجد والرغبة والنشر على مواصلة القرآن. Pernah wajar salah seorang daripada santri yang kada hadir karena sakit atau apa gitu, lalu sidin datangi mengunjungi. Ya kan, sidin datangi mengunjungi, luar biasa ya kan? Bahkan sidin membawa hadiah untuk memberinya, luar biasa. Dan sidin menghibur kepadanya dan memberikan semangat ya kan, supaya santri itu tadi jangan patah semangat. Itu adalah ini. Sehingga santri yang kada hadir tadi, mungkin yang kada hadir tadi santri karena sakit atau apa adalah, lalu sidin datangi, sidin berikan hidayah hadiah punya. Sidin pengarangnya sidin hibur ya kan, dan sidin berikan semangat sampai yang santri ini tadi rasa gembiranya luar biasa. Ya kan, gembiranya luar biasa. Ini luar biasa banget tadi, akhlak luar biasa ya kan. Dan santri itu tadi timbul dengan sidin akhlak sidin yang luar biasa tadi, timbul santri tadi nampak himmahnya makin lagi kepada belajar atau kepada masalah belajar atau menghafal Al-Qur'an dan sebagainya ya kan. Himmahnya timbul himmahnya makin semangatnya makin tinggi. Kesungguhannya makin bertambah, kerajinannya makin bertambah. Itu berkat sidin dan akhlak sidin kayak itu tadi lah. Ya kan. Jadi sampai santri tadi semangatnya makin kuat, kesungguhannya makin kuat, rajinnya makin rajin. Ya kan, luar biasa. Wakaya baitu maftuhan lil wazir min ad-duq wa zuwar min kulli makan fala tatarak takhus a'ila wa tajid inda min al-wazir al-wazir min al-bait ukhriya. Dan rumah sidin terbuka. Jadi rumah sidin terbuka. Jadi terbuka itu kita terima tamu, kada ada masalah nang kada terima tamu kada. Jadi terbuka rumah sidin untuk tamu-tamu dan untuk orang nang beelang-beelang sidin.
sampai hampir di sini ajarkan apa cerita nih dalam kisah ini hampir 1 jam pun tidak kosong di rumah Sirin itu daripada orang nang beelang, orang nang datang baik dari negeri Karim Hadramut atau di luar. Jadi Sirin apa ngarannya terima tamu terus nggak ya sampai apa tadi sampai hampir tentu aja kan apa ngarannya hampir sesaat tidak kosong daripada 1 jam melainkan ada di wadah Sirin itu melainkan ada orang yang datang wadah Sirin. Kalau kosong daripada 1 jam itu kalau siapa datang ya kan. Kalau kosong daripada 1 jam melainkan orang banyak ada apa melainkan apa orang beelang kepada sidin ya kan baik dari tarim atau di luar tarim. Yang dibaca anunya ya cukup ini sekarang karena berhubung waktu juga ya kan ini kita ada pulang lah. Nah, semoga kita mendapatkan barokah dan manfaat daripada Habib Sa'ad dan daripada semoga sama-sama kita, iwafah kita, guru-guru kita, anak-anak kita, dulur-dulur kita dan sama-sama kita dan mereka itu mendapatkan barokah, mendapatkan madad, mendapatkan sir, mendapatkan ilmu, mendapatkan nur daripada 3 wali, 3 ulama besar yang kita awali pada malam ini. Dapat berkah daripada Habib Sa'ad, daripada Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, daripada Habib Husain Balbagi. Semoga sama-sama kita mereka itu mendapatkan syafaat, mendapatkan madad, mendapatkan syir, mendapatkan nur, mendapatkan ilmu daripada 3 yang kita hauli pada malam ini. Semoga Allah memberikan kita akhlak yang mulia sebagaimana Allah memberikan akhlak yang mulia kepada mereka. Semoga Allah membersihkan hati kita sebagaimana Allah membersihkan hati mereka itu. Semoga Allah memuliakan kita sebagaimana Allah memuliakan mereka itu. Semoga Allah memberi kita keberkahan sebagaimana Allah memberikan keberkahan kepada mereka itu. Semoga Allah memberikan kita memberikan kita khusyuk di dalam semua ibadah, baik ibadah salat dan atau yang lainnya, sebagaimana Allah memberikan khusyuk kepada mereka. Semoga Allah memberikan ma'rifat kepada ilmu ma'rifah kepada mereka, kepada kita, sebagaimana Allah memberikan ilmu ma'rifah kepada mereka. Semoga Allah Subhanahu memberikan kita ilmu ma'rifah sebagaimana Allah memberikan ilmu ma'rifah kepada mereka. Semoga Allah memberikan kita inayah, himayah, riayah sebagaimana Allah memberikan riayah, himayah, inayah kepada mereka. Semoga Allah memberikan kita nadrah yang khassah sebagaimana Allah memberikan nadrah yang khassah kepada mereka. Amin amin ya rabbal alamin.